Halo teman-teman semua, Halo. perkenalkan saya Gusti Gede Ngurah Bimansyah Adinata Arya. Teman-teman banyak memanggil saya Abim. Pada hari ini, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang mata kuliah yang saya tempuh di kampus saya, yaitu mengenai tentang pendekatan sifat, atau yang lebih kerennya disebut dengan trait approach. Trait approach ini merupakan salah satu sub materi pada salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu mata kuliah kepemimpinan yang diajar oleh Bapak Agus Ganesha Rahyuda. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan tentang trait approach secara teori. Baik pendekatan sifat termasuk pendekatan kepemimpinan yang paling tua. Pendekatan sifat menganggap pemimpin itu dilahirkan atau given, bukan dilatih atau diasah. Kepemimpinan terdiri atas atribut tertentu yang melekat pada diri pemimpin atau sifat personal. Nah, itu yang membedakan seorang pemimpin dengan pengikutnya. Sebab itu, pendekatan sifat juga disebut teori kepemimpinan orang-orang besar. Lebih jauh, pendekatan ini juga membedakan antara pemimpin yang efektif dengan yang tidak efektif. Pendekatan ini dimulai tahun 1930-an dan hingga kini telah meliputi 300 riset. Seorang pemimpin berbeda dengan pengikutnya akibat ia punya sejumlah sifat kualitatif yang tidak dimiliki oleh pengikut pada umumnya. Setelah merangkum studi yang dilakukan oleh Ralph Melvin Stockdale tahun 1948, menyimpulkan sifat-sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin yang melakukan kepemimpinan. Baik, di sini saya akan menjabarkan yaitu beberapa sifat-sifat kualitatif yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah intelijensi. Pemimpin cenderung punya intelijensi dalam hal kemampuan bicara, menafsir, bernalar yang lebih kuat ketimbang yang bukan pemimpin. Lalu yang kedua ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, dan juga meliputi harga diri serta keyakinan diri. Lalu yang ketiga ada determinasi. Determinasi ini adalah hasrat menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Lalu yang keempat ada integritas. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang paling penting. Integritas adalah kualitas kejujuran dan dapat dipercaya. Integritas membuat seorang pemimpin dapat dipercaya dan layak untuk diberi kepercayaan oleh para pengikutnya. Bayangkan jika seorang pemimpin tidak memiliki salah satu kriteria yaitu integritas. Apakah bakal didengar oleh anggotanya? Yang selanjutnya ada sosiabilitas. Sosiabilitas adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan. Pemimpin yang menunjukkan sosiabilitas cenderung bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Mereka sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan menunjukkan perhatian atas kehidupan mereka. Dari kriteria ini kita bisa lihat contohnya bagaimana seorang pemimpin juga tidak memiliki indikator sosiabilitas tersebut. Karena seorang pemimpin tidak mungkin hanya bisa marah-marah saja. Karena seorang pemimpin juga harus bersahabat, ramah agar didengar oleh para anggotanya. Sementara itu, secara kuantitatif, pendekatan sifat memilah indikator kepemimpinan yang juga dikenal sebagai the Big Five Personality Factor sebagai berikut. Yang pertama ada neuroticisme. Di sini kecenderungan menjadi depresi, gelisah, tidak aman, mudah diserang, dan bermusuhan. Lalu yang kedua ada ekstraversi. Nah, di sini kecenderungan menjadi sosiabel dan tegas serta punya semangat yang positif. Lalu yang ketiga ada keterbukaan. Keterbukaan kecenderungan menerima masukan, kreatif, berwawasan, dan punya rasa ingin tahu. Lalu ada keramahan. Keramahan tersebut cenderung untuk menerima, menyesuaikan diri, bisa dipercaya, dan mengasuh para anggotanya. Lalu yang terakhir ada kecermatan. Seorang pemimpin kecenderungan untuk teliti, terorganisir, terkendali, dapat diandalkan, dan bersifat menentukan.
Nah, itu merupakan 5 faktor dari indikator secara kuantitatif yang saya bisa jelaskan. Baik, itu tadi penjelasan secara teori mengenai pendekatan sifat atau trade approach. Pada tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana trade approach ini terrealisasi pada lapangan dunia nyata. Jika saya bisa mengambil contoh salah satu figur yang sangat dekat dengan atau kuat menggunakan pendekatan sifat sebagai salah satu indikator, saya menggunakan contoh dosen saya yang mengajar mata kuliah ini, yaitu Bapak Agus Ganesha Rahyuda. Pak Agus, selain merupakan dosen dalam mata kuliah yang saya tempuh, beliau sendiri juga merupakan dekan dari fakultas saya yang tercinta, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Beliau sendiri dengan usia yang tidak terlalu tua, tetapi sudah diberi kepercayaan sebagai dekan. Nah, dari kepercayaan tersebut kita bisa lihat bahwa kualitas yang dimiliki oleh dosen saya sangat baik. Itu menunjukkan dari cara dia mengajar saya di kelas maupun berinteraksi dengan anggota dari kampus saya tercinta. Jika dilihat dari cara beliau mengajar pada mata kuliah saya, beliau tidak menunjukkan sikap yang kasar atau suka memaki mahasiswanya, atau lebih kerennya tidak menggunakan coercive power-nya terlalu signifikan. Tetapi para anggotanya atau para mahasiswanya sangat menyegani beliau. Karena apa? Karena berhubungan dengan pendekatan sifat yang setelah saya jelaskan tadi. Walaupun beliau tidak setinggi pendidikan oleh dosen-dosen yang lain atau para profesor misalnya, tapi beliau pintar dalam menggunakan rule-nya sebagai dekan, sebagai dosen, membuat para mahasiswanya itu mengerti dengan apa yang dia maksud. Mungkin itu salah satu faktor dari given yang telah saya sebutkan tadi, atau sifat yang telah dilahirkan, karena sesuai yang kita tahu bahwa orang tua beliau merupakan salah satu profesor di fakultas saya juga yang sangat dikagumi di kampus saya. Pak Agus sendiri ini juga dikenal sebagai salah satu dosen yang milenial karena dengan cara mengajarnya yang tidak terlalu terpatok pada materi, tetapi beliau juga bisa membuat materi-materi yang sangat baku, mudah dicerna oleh mahasiswanya tanpa keluar dari jalur materi tersebut. Contoh nyatanya seperti video yang saya buat saat ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Agus itu sendiri. Bagaimana cara memberikan tugasnya melalui media sosial seperti membuat podcast seperti yang saya buat saat ini, tidak dengan metode konvensional seperti nulis pada double folio sebanyak minimal 4 lembar. Tidak. Inilah cara Pak Agus memberikan saya tugas-tugas agar lebih bisa dimengerti oleh para mahasiswanya. Di sini menurut saya beliau sangat dominan terlihat pada segi integritas dan sosiabilitasnya. Seperti penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, integritas adalah kualitas kejujuran yang dapat dipercaya. Pak Agus itu sendiri sangat dipercaya oleh para anggotanya, dan kualitas kejujurannya beliau sangat bisa dipegang dan semua sesuai dengan track recordnya.
Lalu contoh berikutnya yaitu kakek saya sendiri, Gusti Gede Riyadi. Karena apa? Kakek saya sendiri merupakan seorang yang tidak menempuh pendidikan yang tinggi, seorang tamatan SMA, tetapi bisa menyaingi integritasnya dengan pemimpin-pemimpin yang berada di Provinsi Bali ini. Kakek saya sendiri merupakan contoh yang paling relevan dengan teori yang saya jelaskan pada hari ini. Karena pendekatan sifat itu menganggap pemimpin dilahirkan atau given, bukan dilatih atau diasah. Jika saya pribadi melihat kakek saya itu tidak banyak belajar dari pemimpin-pemimpin lain, tapi kenapa kakek saya memiliki aura seorang pemimpin yang saya tidak bisa mengerti apa penyebabnya. Nah, itu merupakan salah satu indikator dari seorang pemimpin yang menggunakan trait approach atau pendekatan sifat. Contoh nyata yang bisa saya sebutkan, misalnya pada saat kakek saya hanya berdiam atau pada saat duduk santai tanpa memberikan sebuah kalimat apapun, tetapi para orang di sekitarnya bisa hormat terhadap beliau. Padahal walaupun itu kakek saya sendiri, cara berbicara beliau itu tidak sebaku orang pada biasanya, atau kadang suka bercanda menggunakan kata-kata slang yang membuat orang tertawa. Tetapi saya heran juga kenapa bisa orang-orang banyak bisa hormat terhadap beliau dengan gayanya yang nyeleneh, dengan gayanya yang tidak formal. Itu sih indikator yang paling relevan dengan pendekatan sifat, yaitu merupakan given. Lalu contoh selanjutnya yang bisa saya jelaskan yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur. Beliau merupakan mantan Presiden Indonesia. Contoh yang bisa diambil dari Bapak itu tersebut bisa sangat terlihat ya. Bapak Gus Dur itu sendiri walaupun memiliki tidak memiliki penglihatan, tapi bisa membuat masyarakat Indonesia sangat hormat terhadap beliau. Walaupun dengan keadaan yang tidak bisa melihat, kemana-mana diantar, dengan gayanya beliau yang sering menggunakan baju polo celana pendek kemana-mana, tapi itu tidak membuat rasa hormat anggotanya berkurang terhadap beliau. Nah, hal yang membuat beliau sangat disegani oleh rakyat Indonesia merupakan keterampilannya atau skill dari pendekatan sifat itu sendiri yang membuat para anggotanya mensegani beliau. Contohnya dengan kebijakan-kebijakan beliau yang nyeleneh, seperti tidak ada lagi pembatasan antar beragama, toleransi antar beragama, dengan gaya bicaranya itu yang sedikit dalam kutip ngawur, malah membuat para masyarakat seperti relate dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Gus Dur itu sendiri. Nah, dari ketiga contoh yang saya sebutkan tadi, semua bisa dilihat bahwa pendekatan sifat atau trait approach sangat bisa dilihat atau sangat bisa dirasakan oleh pemimpin yang memiliki wibawa atau yang bisa disebut given, karena tidak semua pemimpin bisa berauranya tuh kelihatan dengan metode pendekatan sifat ini tersebut. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi tentang pendekatan sifat atau trait approach ini sendiri, bahwa trait approach itu tidak bisa didapat dengan teori-teori, dengan membaca buku yang banyak,
dengan belajar, dengan mengikuti seminar dan lain-lain. Karena pendekatan sifat itu sendiri berbeda dengan pendekatan yang lainnya, di mana pendekatan sifat ini tersebut lebih banyak kepada karakter seorang itu sendiri, dengan seringnya berkomunikasi dengan orang, dengan cara berinteraksi dengan orang, dengan intelektual yang dimiliki. Itu merupakan hal yang bisa membuat pemimpin itu memiliki integritas. Ini yang membuat pendekatan sifat itu terasa lebih unik dengan pendekatan yang lainnya. Baik, sekian materi tentang pendekatan sifat atau threat approach yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga materi atau teori yang saya jelaskan tadi dapat membantu kalian-kalian yang dalam proses menuju seorang pemimpin. Pendekatan ini bisa dapat diaplikasikan kepada kalian yang mungkin tidak memiliki intelektual terlalu tinggi, tetapi bisa disegani oleh anggotanya dengan cara menggunakan metode pendekatan sifat ini sendiri. Baik, terima kasih dari saya. Sampai jumpa.